Pernah kebayang nggak sebuah dunia di mana kanker itu bukan lagi sebuah vonis mati? Bayangin deh, ada pasukan robot super kecil yang berpatroli di dalam tubuh kita, memburu sel-sel jahat dengan presisi yang luar biasa. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Hari ini kita akan menyusut ke skala nano buat melihat gimana revolusi medis ini bakal mengubah cara kita melawan kanker selamanya. Nah, pertanyaan ini benar-benar kena di intinya. Kenapa kita masih pakai metode bom atom cuma buat ngancurin satu sel jahat? Selama ini kan pengobatan kayak kemoterapi itu kerjanya gitu. Dia nyerang semua sel, yang sehat maupun yang sakit. Akibatnya, efek samping yang berat dan kerusakan di seluruh tubuh. Cuma buat ngejar musuh yang ukurannya super kecil. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi ada kehancuran massal, di mana sel-sel sehat kita ikut jadi korban. Nah, di sisi lain ada satu tembakan presisi yang cuma kena targetnya. Inilah perubahan mendasar yang lagi kita bicarakan. Dari bom atom kemoterapi menjadi penembak jitu tak terlihat dari nanoteknologi. Oke, sekarang ayo kita selami lebih dalam dan kenalan sama para pahlawan di cerita kita. Nanorobot medis. Apa sih sebenarnya mesin-mesin mikroskopis ini? Dan kok bisa mereka seakurat itu? Gampangnya gini, nanorobot medis itu adalah mesin super kecil, tanpa kabel yang bisa kita program. Kerennya, mereka bisa mengubah energi yang ada di sekitar mereka jadi tenaga buat bergerak. Ini memungkinkan mereka buat berenang di aliran darah kita dan menjalankan misi medis secara mandiri. Kayak ahli bedah versi mini gitu. Biar kebayang sekecil apa ukurannya, coba deh bayangin seorang ahli bedah yang ukurannya 1 juta kali lebih kecil dari lubang jarum. Saking kecilnya mereka bisa berinteraksi langsung dengan satu sel. Sesuatu yang mustahil banget dilakuin sama teknologi-teknologi sebelumnya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya nyetir mesin yang lebih kecil dari setitik debu di dalam tubuh manusia yang lingkungannya kompleks banget? Gimana cara mereka bergerak ngelawan arus darah yang deras buat sampai ke target? Nah, jawabannya jenius banget. Para ilmuwan gak ngasih mereka baling-baling atau roda. Oh bukan, sebaliknya mereka ngembangin sistem pendorong yang super canggih yang terinspirasi dari alam dan fisika. Salah satu metodenya itu pakai reaksi kimia. Jadi, beberapa nanorobot dirancang buat pakai bahan bakar yang emang udah ada di tubuh kita, misalnya urea atau glukosa. Enzim di nanorobot ini bakal ngurangin zat-zat itu buat menghasilkan daya dorong yang bikin dia maju. Pendekatan lainnya pakai kekuatan dari luar, contohnya ultrasonik. Gelombang suara frekuensi tinggi bisa memicu semacam jet atau gelembung kecil yang kuat banget di dalam nanorobot yang nembakin mereka ke depan kayak peluru nano dengan kecepatan super tinggi. Nah, metode ketiga ini ngasih tingkat kontrol yang luar biasa. Dengan nempelin material magnetik, operator dari luar tubuh bisa mengarahkan nanorobot ini pakai medan magnet. Mereka bisa disetir dari jauh, berenang lincah ngelewatin pembuluh darah, persis kayak ikan yang dikendaliin dengan presisi tinggi. Oke, jadi mereka udah bisa bergerak nih. Terus apa misi mereka begitu sampai di tumor? Nah, kemampuan mereka itu jauh lebih dari sekedar pindah dari titik A ke titik B loh. Kemampuan mereka itu macam-macam banget dan keren-keren semua. Mereka bisa jadi detektif buat nemuin kanker lebih dini, mereka bisa jadi kurir super yang nganterin obat langsung ke sel target, bahkan mereka bisa bertindak sebagai ahli bedah mikro atau nyabotase pasokan darah tumor sampai mati. Pertama, mereka bisa melakukan pengintaian. Beneran, kayak mata-mata di medan perang, nanorobot bisa memetakan lingkungan kimia yang unik di sekitar tumor. Mereka ngidentifikasi area kanker dengan deteksi perubahan-perubahan kecil di pH atau suhu tubuh yang jadi sinyal adanya penyakit. Mereka juga bisa berfungsi sebagai kendaraan pengiriman siluman. Jadi, mereka bawa obat kemoterapi yang sangat kuat, tapi dilindungi, jadi nggak bocor kemana-mana. Begitu sampai tepat di dalam sel kanker, baru deh muatannya dilepaskan. Ini memaksimalkan efektivitas obatnya, sambil meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Dan aplikasi yang mungkin paling futuristik, itu yang ini, bedah presisi. Coba bayangin penjepit mikro kayak gini, yang bisa masuk dan motong jaringan kanker sel demi sel. Ini adalah tingkat akurasi bedah yang dulu cuma ada di hayalan kita, tanpa merusak satupun sel sehat di sekitarnya. Teknologi ini kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya. Tapi apa sih yang dibutuhin biar ini semua jadi kenyataan klinis? Ternyata jalan dari laboratorium ke ranjang pasien itu penuh dengan tantangan yang rumit. Visinya sih udah jelas banget. Masa depan di mana ada armada kapal selam mikroskopis yang patroli di tubuh kita, siap siaga melawan penyakit bahkan sebelum kita sadar.
Kutipan ini benar-benar merangkum harapan besar yang ada di teknologi ini. Tapi ya, kita juga harus realistis. Masih banyak banget tantangan sebelum kapal selam nano ini siap beroperasi. Kita harus mastiin bahan-bahannya aman, harus bisa diproduksi massal dengan biaya terjangkau, dan yang paling penting, kita harus bisa ngontrol dan ngelacak mereka secara akurat di dalam tubuh. Meskipun perjalanannya masih panjang dan rumit, potensinya itu luar biasa besar. Para penembak jitu tak terlihat ini menjanjikan sebuah revolusi medis yang akan mengubah total cara kita melawan penyakit mematikan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi jika ini akan terjadi, tapi kapan kita akan melihatnya di rumah sakit terdekat?